Pada saat ini, saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Public Speaking. Yaitu, saya akan membahas dari beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh dosen kami, yaitu tentang Public Speaking, di mana kita harus mengembangkan Public Speaking itu. Nah, di sini ada beberapa bagian yaitu tentang Public Speaking. Yaitu yang pertama, pengenalan Public Speaking, di mana 75% orang dewasa memiliki rasa gugup. Rasa gugup itu harus ditangani sejak dini. Nah, ada beberapa juga dampak terhadap public speaking, yaitu dampak kecemasan, di mana penurunan performa akademis, kemudian juga ada kurang keterlibatan dalam proses pembelajaran, bahkan juga kurang optimal saat presentasi, dan juga penurunan presentasi belajar yang berpeluang untuk tidak naik kelas. Kemudian apa manfaat bagi siswa saat belajar public speaking? Yaitu ketika mahasiswa belajar public speaking, maka manfaat yang didapatkan adalah meningkatkan rasa percaya diri, kemudian juga berani menyampaikan gagasan, dan juga meningkatkan kualitas diri. Nah, kemampuan public speaking akan membuat kita meningkat baik seorang guru maupun seorang pendeta. Nah, belajar public speaking juga sama dengan berprestasi, atau semakin lama dipupuk akan semakin berkembang. Jadi public speaking ini ketika kita belajar maka kita akan berkembang. Nah, kemudian dalam public speaking juga kadangkala ada hal-hal yang membuat presentasi kita tidak baik, yaitu biasanya ketika kita mengalami blank. Nah, blank ini juga bisa membuat cara public speaking kita itu menurun, bahkan cara public speaking kita itu kurang baik. Bagaimana cara menghilangkan blank di saat kita berpublic speaking? Yaitu yang pertama, siapkan catatan. Nah, catatan ini perlu untuk kita siapkan di saat kita melakukan public speaking, atau di saat kita presentasi, atau juga di saat kita berkhotbah. Nah, catatan ini sangat penting untuk perlu kita siapkan agar di saat ketika kita memulaikan presentasi atau kita mulai berkhotbah, kita tidak lupa apa yang kita katakan karena kita sudah memiliki catatan. Nah, kemudian dengan catatan itulah agar ketika kita berpublic speaking itu stabil kembali. Nah, dan yang kedua, tenang pikiran. Nah, di saat kita melakukan public speaking, nah bagian yang kedua ini adalah menenangkan pikiran, di mana ketika kita saat memulaikan presentasi atau kita mulai berkhotbah, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu juga kita harus menenangkan pikiran. Kadangkala di saat kita berpublic speaking, kita selalu mengalami rasa gugup, tetapi rasa gugup itu boleh kita hilangkan ketika kita mulai menenangkan pikiran. Kemudian yang berikut juga materi. Nah, di saat kita berpublic speaking, kita harus juga ada materi, di mana kita harus mempunyai materi ini tidak bisa dipungkiri hal-hal, yaitu yang pertama, sarana prasarana. Bagaimana kita memaksimalkan sarana dan prasarana ini. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan teknologi, kesiapan harus siap, atau di saat kita melakukan public speaking, kita menggunakan teknologi misalnya handphone, maka kesiapan itu harus siap. Kemudian yang ketiga, kita harus juga memiliki waktu atau ketepatan waktu. Kemudian teknik public speaking juga di saat kita melakukan presentasi atau di saat kita berkhotbah, kita tidak perlu atau tidak boleh terlalu lama atau terburu-buru. Nah, kalau kita terburu-buru, bahkan apa yang kita presentasikan itu akan sangat kacau. Jadi ketika kita melakukan public speaking, maka kita tidak boleh terburu-buru. Nah, di saat public speaking ada yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Nah, di saat juga berpublic speaking, kita juga harus
Di saat kita berpublic speaking atau kita melakukan khotbah, kita juga harus mengekspresikan wajah kita, yaitu dengan kita melakukan senyum. Nah, senyum ini adalah hal pertama yang bisa kita lakukan saat kita maju di depan. Nah, di saat kita bersenyum ini, orang-orang tidak bisa melihat kalau kita sedang gugup. Jadi, kita juga bisa, di saat kita melakukan presentasi, kita juga bisa memberikan ekspresi yang baik, yaitu dengan kita bersenyum. Nah, kemudian kemampuan public speaking ini juga adalah salah satu modal utama yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian Tuhan memakai banyak orang, tetapi Tuhan memakai kemampuan yang lebih, yaitu membangun rasa kepercayaan diri kita, dan juga Tuhan meningkatkan apa yang sudah ada di dalam diri kita.